Kawasan pengembangan teknologi terpadu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apa itu teknologi terpadu? Bagaimana sejarahnya? Kemudian karakteristiknya seperti apa dan bagaimana penerapannya dalam proses pembelajaran. Nah, berikut akan kami jelaskan terkait hal tersebut. Baiklah, saat ini kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu pengertian teknologi. Ada dua pengertian teknologi. Yang pertama ialah pengertian teknologi pembelajaran dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu teknologi sebagai sebuah produk dan teknologi yang ditekankan pada sebuah proses. Nah, untuk teknologi sebagai sebuah produk itu menekankan di mana teknologi pembelajaran mempunyai bentuk sebagai satu perangkat atau peralatan. Dan jika teknologi sebagai sebuah proses, itu lebih menekankan dalam teknologi pembelajaran di mana dipandang sebagai usaha yang berlangsung, baik yang disengaja maupun dirancang atau tidak, untuk memanipulasi lingkungan sehingga terjadi sebuah pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan untuk pengertian yang kedua ialah teknologi pembelajaran adalah sebuah pengembangan atau penelitian, perancangan, produksi, evaluasi, penyediaan sumber, bahkan pendukung ataupun penerapan. Nah, dari komponen sistem pembelajaran ada juga pesan, orang, bahan, alat, teknik, serta setting. Dan manajemen dari pengembangan tersebut yaitu organisasi ataupun personalia. Nah, dalam cara yang sistematis untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam pendidikan. Setelah kita mengetahui pengertian dari teknologi pendidikan, kita akan melihat bagaimana pengertian dari teknologi terpadu. Teknologi terpadu merupakan cara untuk memproduksi dan menyampaikan bahan dengan memadukan beberapa jenis media yang dikendalikan komputer. Selanjutnya kita membahas tentang awal mula teknologi pembelajaran. Nah, sebenarnya awal mula teknologi pembelajaran ini sudah banyak yang kenal. Mulai dari tahun 1951 sudah banyak yang mengenali tentang perkembangan teknologi pembelajaran pada tahun 1951. Namun teknologi pembelajaran di Indonesia sudah mulai berkembang dengan seiringnya waktu, sehingga bisa dikatakan teknologi ini yang awalnya bisa diartikan sebagai salah satu cara yang digunakan untuk mencari permasalahan yang ada di dalam pendidikan atau di dalam sektor pendidikan apapun itu. Bisa juga diartikan teknologi ini berupa suatu solusi yang cukup tepat untuk menyelesaikan suatu masalah, hambatan ataupun rintangan yang terjadi di dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, sampai juga bisa dikatakan teknologi ini sebagai media komunikasi guru dengan siswa untuk memperlancar kegiatan pembelajaran tersebut. Lalu sejarah yang terjadi juga di Amerika mengenai tentang teknologi ini dalam perkembangan dapat ditinjau dari apa itu teknologi perkembangan dengan membuat atau merumuskan suatu definisi tentang teknologi pembelajaran. Selanjutnya ada beberapa pakar atau beberapa ahli mengatakan secara rinci atau sistematis awal perkembangan teknologi pembelajaran yaitu pada tahun 1920. Dengan melewati tentang pengajaran secara visual, begitu juga bisa diartikan sebagai pembelajaran yang pertama kalinya pada tahun tersebut, dengan bersifat visualisasi terhadap mahasiswa ataupun siswa di Amerika Serikat. Nah, di sini juga di Yunani terdapat suatu golongan yang bernama Sofi. Golongan tersebut menyampaikan teknologi pembelajaran dengan berupaya agar masyarakat dapat memahami teknik dan cara dalam suatu proses pembelajaran yang ada di sana. Karakteristik teknologi terpadu ada 7 karakteristik, yaitu yang pertama, dapat dipakai secara acak di samping dengan secara teratur atau secara linier. Yang kedua, digunakan sesuai dengan apa yang diinginkan pelajar. Yang ketiga, gagasannya disajikan secara realistis sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian yang keempat, prinsip-prinsip ilmunya itu diterapkan dalam pengembangan
atau dalam pemanfaatan materi atau bahan ajar. Kemudian yang kelima, pembelajarannya berpusat sesuai dengan pengetahuan kognitif. Kemudian yang keenam, materinya menunjukkan intensitas pembelajar yang tinggi. Serta yang terakhir, sifat materi diintegrasikan dari berbagai contoh dan media yang ada. Penerapan teknologi terpadu dalam pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran dapat memanfaatkan beragam sumber belajar. Tidak hanya bergantung pada dosen sebagai sumber utama, sumber belajar dapat meliputi perangkat keras, bahan pembelajaran, teknik pembelajaran, dan lingkungan alam sekitar yang dapat dieksplorasi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, penggunaan multimedia dalam kegiatan mengajar perlu dioptimalkan karena dapat meningkatkan makna hasil belajar dan ketersediaan berbagai perangkat multimedia seperti PowerPoint, Director, serta perangkat keras seperti multimedia proyektor atau LCD proyektor. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran telah terbukti efektif dalam meningkatkan hasil belajar, mengaktifkan mahasiswa, dan meningkatkan motivasi belajar dalam pembelajaran. Pilihan media seperti video, film, media proyektor, dan materi cetak dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Keempat, pembelajaran interaktif berbasis komputer atau CBI memungkinkan pembelajaran tidak hanya dilakukan secara konvensional. Yang kelima, SOP. Untuk pembelajaran praktikum diperlukan untuk meningkatkan pembelajaran skill dengan mengurangi risiko ketidakefisienan. Dan yang keenam, pemanfaatan atau penggunaan internet sebagai sumber belajar bisa memudahkan peserta didik untuk memperoleh akses terhadap pengetahuan ilmu.